Baik, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari Alkitab. Itu anak-anak lihat. Ya, karena ada juga jemaat di belakang sana, jadi pintu nggak bisa ditutup, jadi harus kedengaran, nggak apa-apa ya. Ya, anggap aja itu musik pengiringnya. Ya, moga-moga Bapak Ibu nggak terganggu, toh itu anak-anak kita juga, mereka juga ingin bersuka cita dalam Tuhan. Saudara-saudara, ada satu hal yang sesungguhnya perlu kita pahami dalam hidup ini. Secara jujur, kalau kita mau memahami hidup kita, waktu kita paling banyak kan kita gunakan untuk diri kita, istilah kita cari makan, ya kan? Cari makan dan memakan yang dicari. Kan mutar-mutar di situ kan? Atau cari makan dan menghabiskan yang dicari, kan gitu kan? Jadi hidup kita mutar di situ aja. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan bahwa sesungguhnya ada sebuah kehidupan yang abadi yang hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita. Nah, karena itulah hari ini coba kita belajar secara khusus dari Matius pasal 18 ketika Yesus mengatakan dia datang menyelamatkan yang hilang. Di dalam Matius 18 hari ini kita belajar Matius 18 ayat 11 mengatakan karena Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kalau penggunaan kata hilang berarti sebelumnya ada. Tetapi tiba-tiba enggak ada. Makanya dicari. Ya kan? Jadi ada, kemudian tidak ada. Kenapa Yesus sebenarnya menggunakan kalimat ini? Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu tahu, di zaman Yesus itu yang paling berkuasa dari segi agama ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada Saduki, dan sebagainya. Terlalu banyak kelompok-kelompok yang mengklaim diri sebagai pemimpin agamawi di zaman itu. Tetapi justru dengan banyaknya mereka membawa umat Israel bukan lebih dekat dengan Tuhan, tapi malah menjauh dari Tuhan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Yesus mengatakan mereka itu hanya memaksa Israel, bangsa umat pilihan Allah, untuk mengikuti aturan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Kamu itu menaruh beban kepada umatku yang tidak mampu mereka tanggung. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, semuanya mereka ini seperti polisi agama. Dengan keputusan-putusan yang mereka buat, yang membuat orang Israel selalu kedapatan berbuat salah. Satu contoh. Ketika ada orang berdosa, ini beberapa kali saya jadikan sebagai contoh, orang berdosa, seorang wanita yang berdosa, perempuan sundal, mereka sengaja bawa pada Yesus, mereka katakan, menurut hukum Taurat orang ini harus dilempari batu sampai mati. Jadi orang berdosa ya dihukum. Itu prinsip mereka. Tapi Yesus katakan apa? Oke, boleh, setuju. Tetapi siapa yang gak pernah berdosa, dia duluan melempar ya. Akhirnya masing-masing pergi. Jadi ketahuan di sini katakan kamu itu pakai standar ganda. Nah, Yesus melihat orang berdosa itu sebagai orang yang terhilang. Umatnya yang sedang terhilang. Makanya dia mencari. Kalau saya coba bandingkan pemikiran Yesus dengan pemikiran orang Farisi ini. Dalam pikiran Yesus seolah mengatakan begini. Kamu itu justru menghilangkan yang sudah ada domba-dombaku. Makanya ku cari mereka kembali. Supaya kembali kepadaku. Kadang-kadang Bapak Ibu aturan agama bukan membawa orang dekat pada Tuhan. Tapi malah jauh dari Tuhan. Aturan-aturan agamawi. Nah, kita kembali. Kenapa Yesus mengatakan? Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Karena memang untuk itulah Yesus diutus ke dunia. Karena manusia terhilang. Kita terhilang. Sehingga Yesus ingin bawa kita kembali kepada Dia. Nah, Yesus memberikan satu contoh yang pertama adalah tentang anak-anak.
Yesus memulai dengan kasus anak-anak lah. Sampai Yesus katakan begini, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Anak kecil yang dianggap mungkin di masyarakat belum tahu apa-apa, nggak ada nilainya. Tapi bagi Yesus, anak kecil itu awal dari sebuah kehidupan. Jadi kalau mereka sejak kecil aja udah disesatkan, udah pasti sampai dewasa dia tersesat. Saudara tahu kelebihan orang Yahudi apa? Dalam Ulangan pasal yang ke-6. Musa mengajarkan, ajari anak-anakmu ketika ia duduk bersama dengan engkau. Ketika dia makan bersama dengan engkau. Ketika dia berbaring dengan engkau, bahkan ketika engkau berjalan bersama dengan dia. Saya ingin tanya Bapak Ibu, umur berapa anak-anak masih mau jalan sama ayah ibunya? Kecil kan? SMP aja udah gak mau. Malu katanya. Betul gak? Artinya apa? Justru di masa kecil. Karena di masa kecil itulah anak-anak sedang belajar. Ingin tahu. Coba lihat anak-anak misalkan belum bisa berdiri, baru bisa duduk aja. Apapun yang di depannya pasti ditaruhnya di mulut, betul nggak? Karena dia belum tahu. Belum tahu. Nah itu sebabnya dia harus diajar. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tetapi kalau disesatkan artinya kalau ada orang tua tidak mengajar anaknya dengan baik, yang pada akhirnya anak itu tersesat. Sekali lagi, tersesat karena orang tuanya tidak mengajar, tidak mendidik dia, atau mengajar dengan cara yang salah. Maka Yesus katakan apa? Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan. Saudara tahu batu kilangan zaman dulu itu batu yang menggiling apa itu loh, yang besar itu. Yang tahu ya kalau nonton yang zaman-zaman dulu itu. Itu diikat di leher. Langsung busuk. Bukan batu kilangan, jangan pikir batu-batu kecil, enggak langsung. Artinya apa? Yesus sangat serius loh. Bahkan dengan anak kecil sekalipun. Nah, karena itu kalau saya kembali pada yang tadi, Yesus sebenarnya sedang ingin menyindir Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Bahwa kamu tuh menyesatkan umatku loh. Sebaiknya kamu itu ditenggelamkan di laut. Saudara-saudara, Yesus tidak mau satu orang pun binasa, termasuk dari mulai anak kecil. Karena itu orang-orang tua, yuk kita serius didik anak kita. Kita serius. Bapak saya dulu, kita anak-anaknya rata-rata udah pada menikah. Tetapi dia tetap nasihati kita, sampai mama saya bilang, anak-anakmu ini lebih tinggi sekolah dari kau nasihati dia. Dia bilang apa? Tugasku kan sebagai orang tua nasihati anak. Itu tugasku. Masalah dia dengar atau enggak, itu urusan dia. Tapi aku harus nasihati dia, sebab jangan sampai dia tersesat. Jadi Bapak Ibu, mau umur berapa pun anak kita, nasihati dia. Supaya tidak tersesat. Sekarang ini misalnya, dunia dengan segala cara menyesatkan anak-anak, betul? Menyesatkan anak-anak. Berapa banyak anak-anak lebih percaya kepada temannya daripada orang tuanya? Lebih percaya kepada media sosial daripada orang tuanya. Bahkan lebih percaya media sosial daripada pendetanya. Halo, agak ngikut-ngikut lah sedikit pendeta lah. YouTube bilang begini, YouTube bilang begini. Coba. Oh saya sudah chat GPT, katanya begini. Saudara-saudara, saya pernah ada jemaat buat pengakuan. Pak, maaf Pak, kalau Bapak khotbah, saya cek loh khotbah Bapak. Di Google, di GPT. Saya bilang, apa tujuannya? Ya, memastikan aja Bapak khotbahnya benar. Nah, coba lihat. Seandainya nggak sama, pasti dia lebih percaya mana coba? Jangan-jangan ada di sini juga sedang chat sekarang. Ayat ini artinya apa sih? Kok pendeta ngomong gitu? Ada yang nggak? Nggak ada yang ngaku. Tapi kembali saudara, dunia dengan segala cara sedang ingin menyesatkan anak-anak muda. Karena apa?
Anak-anak kita adalah masa depan keluarga kita. Anak-anak kita masa depan bangsa negara kita. Anak-anak kita masa depan gereja kita. Dan iblis nggak akan suka kalau gereja punya masa depan. Kalau keluarga kita punya masa depan. Kalau bangsa kita punya masa depan yang baik. Makanya dia akan mencoba menyesatkan. Karena itu Bapak Ibu yang punya anak, jangan hanya bangga punya anak. Bertanggung jawab. Jangan disesatkan. Jangan tersesat. Untuk itulah kita kembali. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Saudara-saudara, kemudian dikatakan di ayat 10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ada malaikat di sorga yang memandang Bapakku di sorga. Artinya apa? Ada malaikat berjaga-jaga pada anak-anak. Sebenarnya jauh lebih mudah kita mendidik anak, karena ada malaikat juga ikut menjaga dia. Tapi begitu kita abaikan, anak-anak akan belajar dari tempat lain. Artinya apa di sini? Ada malaikat. Ada malaikat mereka di sorga. Jadi anak-anak itu punya keistimewaan. Kalau kita kembali lagi kita apa? Keistimewaan. Jadi kalau ada anak kadang-kadang jatuh dia nggak apa-apa, itu karena malaikat loh. Menjaga dia. Tapi kalau orang tua jatuh, ya udah jatuh. Tapi kalau anak-anak loh ini ada malaikat mereka kan di surga kan? Kasihan orang tua ya. Oke lah. Karena apa? Karena mereka itu masih tidak tahu apa-apa. Belum mengerti apa-apa. Jadi mereka sangat spesial di mata Tuhan. Dan mereka itu generasi ke depan yang harus dididik. Nah, kemudian Yesus di sini, saudara tahu, dalam Alkitab hanya 2 kali kata yang disebut tentang gereja, dalam Injil maksud saya. Yang pertama adalah di Matius pasal 16. Satu ketika Yesus kumpulin murid-muridnya, dan dia bertanya, menurut kata orang siapakah anak manusia? Yesus bertanya tentang dirinya. Murid-murid katakan, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Nabi Yeremia, ada yang mengatakan Nabi Eli, yang penting salah satu dari Nabi. Nah itu kan pendapat orang banyak. Tetapi Yesus akhirnya bertanya, menurut kamu saya siapa? Saudara, dari sekian banyak murid, 12 murid, hanya satu yang berani jawab, yaitu siapa? Simon. Dikatakan apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus? Berbahagialah engkau Simon, karena bukan engkau yang mengatakannya, tapi Bapakku yang di sorga yang mengatakannya kepadamu. Dan aku berkata kepadamu, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Pertama kali istilah jemaat, gereja disebut. Jadi di sana saudara, mulai Yesus katakan, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi di zaman Yesus belum ada gereja. Karena baru akan didirikan. Barulah kalau kita belajar Alkitab, nanti Kisah Rasul pasal 2 baru ada namanya gereja. Nah, tapi kita kembali ke sini. Di pasal 18 ini, Yesus mulai bicara penyelesaian masalah dalam gereja yang sangat berbeda dengan cara orang-orang Farisi, Yahudi dengan Tauratnya. Kalau tadi sudah saya katakan bahwa hukum Taurat, Farisi orang bersalah itu dihukum. Tapi Yesus ingin selamatkan orang berdosa, bukan dihukum. Nah, karena itu dikatakan, jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ini analogi dikasih Yesus. 100 domba, satu sesat. Dia tinggalkan 99, cari yang satu. Mungkin kita katakan, loh kok ditinggal 99 demi satu? Kenapa? Yang 99 tidak tersesat. Yang satu tersesat. Ini analogi yang diberikan Yesus. Artinya apa? Yesus tidak mau satu pun di antara umatnya tersesat. Gak mau.
Bahkan dikatakan di sini apa? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 yang tidak sesat. Tidak sesat. Tetapi yang sesat dicari. Kadang-kadang di gereja sudah ada orang salah memahami. Kenapa gereja sangat peduli sih pada orang-orang yang terhilang? Kok kita yang aktif kok nggak dipeduliin? Saudara kan nggak terhilang. Jadi kalau saudara mau dipeduliin, terhilang aja. Sama di rumah juga begitu, saya percaya. Kalau ada anak agak-agak liar dikit, pasti orang tua lebih peduli sama dia. Akhirnya membuat anak yang baik-baik jadi cemburu. Betul? Kok dari sini betulnya ya? Pasti orang tua berikan perhatian khusus pada yang terhilang ini. Kenapa? Dia sedang terhilang, sedang tersesat. Namanya terhilang, tersesat kan tidak tahu pulang sendiri, tidak tahu jalan pulang. Namanya tersesat. Harus dicari. Jadi orang-orang tua, kalau ada anak tersesat, cari dia. Mungkin tidak tersesat secara fisik, tapi tersesat secara pikiran. Enggak sejalan lagi dengan pikiran orang tua. Enggak sejalan lagi dengan nilai-nilai kekristenan kita. Dia sedang tersesat. Ayo kita cari dia. Karena anak manusia datang menyelamatkan yang terhilang. Ayo. Jiwa loh. Orang-orang tua, jangan biarkan anak kita tersesat atau disesatkan. Tinggalkan 99, mencari yang hilang. Ini analogi yang dikasih Yesus. Domba satu, walaupun ada 99, tapi yang satu ini nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang. Saya katakan, orang tua saya katakan, tugasku nasihati kalian. Masalah kalian dengar atau enggak, itu urusan kalian. Yang penting tugasku kulakukan. Makanya dia kata, tapi nanti satu ketika kalian sadar yang aku bilang ini benar. Ya benar juga, memang setelah dia mati baru kita ingat. Nah cobalah. Masa setelah mati baru kita ingat nasihat orang tua kita? Kan paling bagus waktu masih hidup kan kita katakan, iya pak, iya mak, kan gitu kan. Kan masih sempat bahagia dia kita buat. Kalau udah mati kita lakukan apapun kan nggak lihatnya lagi kita. Halo anak-anak muda? Gimana? Atau yang masih punya orang tua? Kalau saya sih udah yatim piatu saya. Jadi tolong kalau ada sumbangan yatim piatu saya diingat. Mungkin banyak sih yatim piatu ya. Yalah kalau seperti saya, apalagi saya anak ke-6 dari 11 bersaudara-saudara. Keluarga besar saya. Jadi saya dari kakak saya tertua, saya udah bukan lagi punya cucu, cicit udah punya saya. Benar. Karena anak kakak saya paling besar udah punya cucu, kan cicit saya kan. Jadi saudara panggil saya Opung. dari kakak saya. Tapi kembali saudara, ayo kita coba lihat. Nah, Yesus mulai katakan begini. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kembali ke anak-anak. Seperti domba itu. Tuhan tidak kehendaki satu pun dari antara kita hilang. Tuhan tidak kehendaki. Nah, saya kembali kepada tadi Matius 18, saya katakan bagaimana pola menyelamatkan orang yang hilang, yang tersesat itu. Di dalam gereja ini sangat berbeda, tadi saya katakan dengan pola dalam hukum Taurat. Misalnya ayat 15, apabila saudara berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Mendapatnya kembali, berarti hilang, tersesat. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ada sesama anggota jemaat atau anak Tuhan, ternyata tersesat dalam dosanya, datangi dia, bicara 4 mata. 4 mata dengan dia, bukan dengan orang lain. Seringkali kita memang 4 mata, tapi 4 mata dengan orang menceritakan orang lain. Betul enggak? Tolong, 4 mata itu ke orangnya.
Bukan orangnya diceritakan 4 mata di sana. Ini caranya saudara, menyelamatkan mereka yang terhilang. Artinya apa? Dia nggak merasa dipermalukan. Bicara pribadi sama dia. Kasih nasihat. Mungkin saudara katakan, tapi dia nggak mau dengar. Tujuan kita apa? Mendapatnya kembali. Nggak apa-apa, ada level 2 saudara. Kalau dia nggak mau dengar. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Artinya apa? Ajak orang untuk berikan nasihat kepada dia. Baru bawa 2-3 orang. Tapi dia nggak mau juga. Naik level 3 saudara. Artinya jangan menyerah kawan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Umum kan maksudnya ya. Nggak enak banget saudara. Enggak, jadi kalau saudara nggak mau diumumkan ya udah waktu masih 4 mata bertobat. Kalau saudara nggak mau misalkan diajak 2-3 orang, ya udah ketika 4 mata udahlah katakan iya aku bertobat. Tolong pegang, Yesus hanya punya satu konsep, ayo kita kembalikan dia. Karena dia sedang terhilang. Karena dia sedang tersesat. Hanya itu tujuan Yesus. Tapi kalau itu pun katanya dia tidak mau dengarkan, anggap aja dia tidak mengenal Allah. Atau sama dengan pemungut cukai. Coba lihat. Tapi kalau semua ini kita pahami Bapak Ibu. Tuhan ingin katakan, aku nggak mau satu pun kamu terhilang ya. Saya tadi malam terbangun di jam 1 pagi. Saya mulai merenung, iya ya. Saya sering saudara kalau saya siapkan khotbah itu saya coba merenung untuk diri saya. Saya nangis loh tadi malam. Tuhan, saya berapa kali udah terhilang. Remaja saya nggak baik-baik sekali saudara. Ngeri sebenarnya remaja saya. Sehingga saya tadi malam saya malu saya sama Tuhan. Tuhan, saya ini siapa sebenarnya? Kok engkau selamatkan aku ya? Ya maaf saudara, teman-teman main saya rata-rata udah mati saudara. Mati oleh kejahatan. Teman-teman main saya di masa SMA, rata-rata udah mati. Jarang usia di atas 60 saudara. Sehingga tadi malam itu saya nangis. Tuhan, iya ya. Malu saya Tuhan, saya malu saya. Engkau tidak menyelamatkan saya, tapi sekarang engkau jadikan saya jadi pendeta, hamba Tuhan loh. Saya bilang, aduh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ternyata Tuhan selamatkan saya. Ketika saya masa remaja saya. Tuhan selamatkan saya. Tuhan temukan saya yang terhilang. Bayangin, saya anak pendeta, tapi hidupnya kacau. Tapi Tuhan temukan saya. Menangkan saya, saudara. Kita juga di sini mungkin sama. Saya sangat yakin saudara ada di sini hari ini. Karena Tuhan sedang menyelamatkan saudara. Saudara mungkin pernah terhilang. Tapi Tuhan ada menyutus orang ketemu saudara. Yang tadi bicara 4 mata. Sehingga saudara kembali kepada Tuhan. Atau mungkin ada 2-3 orang. Yang dipakai Tuhan membawa engkau kembali kepada Tuhan. Atau dengan cara apapun. Hanya untuk bawa engkau kembali kepada Tuhan. Karena itu bersyukurlah pada Tuhan. Karena Tuhan menemukan kita yang terhilang. Dan kita layak mengatakan, Bapa, engkau Bapakku, aku anakmu. Aku anakmu, aku pernah tersesat. Tapi engkau bawa aku kembali kepada engkau. Amin saudara. Kita semuanya bukan orang baik-baik, betul? Enggak. Semua kita pernah bersalah. Semua kita pernah berdosa. Tapi karena Tuhan datang menyelamatkan yang terhilang, maka kita ada hari ini. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang dari Tuhan bagi kita. Sekali lagi, jangan habiskan waktu hanya untuk mencari makan dan memakan yang dicari. Tapi ambil juga waktu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.